Haleluya. Shalom. Iya. Biasanya nih hujan-hujan gini nih ya masih pada merengkel. Tapi di sini luar biasa ya jemaat Tuhan yang setia, yang penuh semangat untuk selalu mendengarkan kebenaran firman Tuhan ya. Yang tadinya lemah jadi semangat karena ada puji-pujian yang luar biasa. Ya, dengan puji-pujian kita dibangkitkan, dikuatkan sehingga kita menjadi pemenang. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, mari sore hari ini saya minta maaf agak telat. Biasanya nggak terlalu kredit di Pramuka, ini kredit banget pembangunannya. Ya pikiran saya udah kesini. Tapi mesti bagaimana, saya nggak bisa terbang ya. Saya harus jalanin, hadapin ya Bapak Ibu Saudara. Sore hari ini kita mau belajar suatu hukum yang terbalik. Ini kalau saya lihat hukum terbalik ya. Kita sama-sama buka di dalam kebenaran firman Tuhan Yakobus 1 ayat yang kedua sampai dengan keempat. Sudah makan semuanya? Belum? Waduh, nanti saya traktir makan ya. Makan jambu aja kalau saya sih. Nggak mahal-mahal. Jambu air. Ya. Iya. Kita mau sama-sama belajar dalam kebenaran firman Tuhan Yakobus 1 ayat 2 sampai dengan 8 ya. Ini satu hukum yang terbalik ini ya Bapak Ibu Saudara ya. 1, 2, 3 demikian firman Tuhan. Kita baca bersama Yakobus 1 ayat kedua sampai dengan ke-8. Tapi terlalu banyak. Enggak apa-apa, sedikit-sedikit ya supaya firman itu hidup ya. 3, 2, 1. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia dan dengan ketahuan nih yang baca cuma dikit. Nggak semua. Ayat 6 sama-sama. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Jadi jangan mendua hati ya. Kalau udah Yesus, tetap Yesus. Ya, jangan ke sebelah. Jangan karena faktor Indomie nyebrang ke sebelah. Jangan ya. Tapi harus punya satu ya di dalam diri kita, yaitu sekali Yesus tetap Yesus ya. Bapak Ibu Saudara, kenapa saya katakan tadi ini satu hukum yang terbalik ya? Kalau kita lihat ayat kedua di sini, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Bapak Ibu suruh menganggap ini suatu kebahagiaan kalau Bapak Ibu masuk dalam pencobaan. Bener enggak? Ada yang bisa? Orang dalam pencobaan kok suruh bahagia? Inilah Tuhan. Enggak masuk akal. Kalau masuk akal bukan Tuhan. Ya. Kalau dulu saya belajar di sekolah 5 tambah 5 10 bener. Itu hukum dunia. Pelajaran dunia. Tetapi hukum Alkitab itu berbeda. Ya. Tampar pipi. Suruh kasih mana? Kanan. Kan gak masuk akal, bener gak?
Iya, terbalik. Maunya kita sebelum lo gue pukul, gue tonjok duluan lo, bener nggak? Iya, kalau hukum dunia kan begitu. Iya, seperti seorang janda di Sarfat, ya. Waktu Nabi Elia datang minta bikin makanan roti buat saya karena saya lapar. Secara akal janda itu berkata, saya cuma punya tepung segenggam dan minyak sebotol. Kalau saya bikin ntar buat anak saya kemana? Kagak ada lagi. Saya mati ntar. Itu secara hukum dunia. Tetapi di dalam hukum Tuhan, karena janda ini nurut, taat akan perintah Tuhan, dia buat untuk Nabi Elia. Pada akhirnya apa? Ya Bapak Ibu Saudara, nggak masuk akal. Tetapi hukum Tuhan itu luar biasa. Akhirnya Elia dapat menikmati roti itu, janda itu, dan anak itu tidak mati. Bahkan terus berlimpah-limpah hidupnya. Tepung dan minyak terus nongol lagi, nongol lagi, nongol lagi. Sampai musim kering bubar. Ya, amin. Itu hukum Alkitab, hukum Tuhan. Seorang janda cuma punya satu keping. Dia harus memberikan persembahan kepada Tuhan. Cuma satu keping doang, nilainya mungkin 100 perak waktu itu. Kalau saya kasih buat Tuhan, buat saya nggak ada. Tapi hukum Tuhan katakan beri dari kekuranganmu. Kalau memberi dari kelebihanmu itu biasa, benar nggak? Orang dunia bisa lakukan. Karena banyak duit, banyak chain, banyak hepeng. Dia bisa lakukan. Tapi hukum Tuhan berbeda. Beri dari ketidakpunyaan. Dari kekurangan. Tapi janda itu sampai sekarang. Janda di kayu manis maksudnya. Masih hidup. Masih terus memberi. Amin. Titisan nih. Termesu ya. Janda yang memberi dengan segenap hati itu hidup. Ya saudara. Iya. Jadi harus kita pakai hukum Tuhan. Bukan hukum dunia. Karena kita berasal dari kerajaan Allah. Dari Tuhan. Bukan dari dunia. Ya. Banyak sekali. Tuhan bilang kasih makan ini ribuan orang. Siapa yang punya makanan di sini? Cuma anak kecil datang. Saya cuma punya berapa? 5 roti, 2 ikan. Nggak mungkin. Apa artinya ini 5 roti 2 ikan? Nggak ada artinya. Kalau hukum dunia, hukum akal. Tapi hukum Alkitab yang tidak mungkin, menjadi pasti. Tuhan mengucap syukur atasnya. Lebih malah 12 bakul. Amin. Itu saudara. Tuhan kita tuh dahsyat. Amin. Katakan sebelah kiri kanan depan belakang, Tuhan kita dahsyat. Ya, dia luar biasa ya Bapak Ibu Saudara ya. Nah, saudaraku, kalau kita katakan di sini Yakobus, kalau kita masuk dalam masalah pergumulan dianggap suatu kebahagiaan. Tetap mengucap syukur Bapak Ibu ya. Karena di dalam masalah itu pasti Tuhan membuat sesuatu yang tidak mungkin bagi kita, tapi bagi Tuhan pasti. Saya ambil tema di sini masalah berguna bagi kita. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu perhatikan ya. Siapa yang punya dogi di sini? Ada ya, saya juga ya. Bapak Ibu ada buku menulis ya, setiap anjing membutuhkan beberapa kutu. Jadi kalau anjing saudara, dogi saudara punya kutu, ya, saudara bisa melihat. Kalau dogi itu nggak ada kutu, ya, dia nggak mungkin bergerak, bener nggak? Kutu tuh berguna buat dogi. Dengan dogi itu ada kutunya, dia pasti garuk-garuk, bener nggak? Wah, ada garuk-garuk semua. Semua digaruk-garuk, ya nggak? Garuk. Nggak bisa diem. Dogi itu jadi aktif, bener nggak?
Nggak males dia. Orang tiap hari kerjanya ngerup, gatel kutu. Ya kan? Sebaliknya kalau anjing itu nggak punya kutu, jadi anjing yang males. Jadi gede anjing itu tetapi tulang-tulangnya nggak kuat, rapuh. Mungkin bisa penyakitan dogi kita, ya. Jadi kalau ada kutunya biarin, jangan diobatin. Ya Bapak Ibu Saudara, ya. Karena anjing itu punya kutu, maka anjing itu menjadi aktif dan sibuk menggaruk-garuk badannya. Nah, adanya kutu seolah-olah memaksa anjing aktif. Mau nggak mau, ya nggak? Dia bergerak pasti. Nggak mungkin, masa ada kutu diem aja. Nggak mungkin, ya nggak? Iya, pasti ada perlawanan. Nggak mungkin tuh dogi diem aja Bapak Ibu, ya. Nah, sedangkan dogi yang nggak ada kutunya dia cenderung malas dan lamban geraknya, nggak aktif, ya Bapak Ibu. Jadi kutu itu berguna buat dogi, ya, buat anjing. Anjing membutuhkan kutu untuk tetap bangun dan waspada. Kalau nggak ada kutunya dapat tidur aja, ya. Saudara udah diteriakin, katanya sih nyanyi. Ku mau sepertimu Yesus. Seperti Yesus. Yesus bangun jam berapa? Doa jam berapa? Pagi-pagi benar. Sebelum diteriakin, Yesus berdoa. Saudara katanya mau seperti Yesus, udah diteriakin masih tidur. Waduh, udah keduluan sama saudara kita di seberang. Bila perlu saudaraku, sebelum saudara kita di seberang teriak, kita udah teriak duluan. Memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Itu. Katanya mau diberkatin, bangun aja udah males. Nggak nyindir saya. Katanya mau diberkatin, tapi nggak, pagi-pagi susah untuk bangun. Ya. Padahal di sebelah udah diteriak-teriak. Repot saudara kalau kayak begini. Ya. Saudara harus mencari hadirat Tuhan. Saudara harus betul-betul bergerak. Cepet. Bila perlu dia sebelum teriak, gua udah teriak duluan dah. Begitu ya saudara ya. Memuji menyembah Tuhan. Nah saudara, kalau kutu aja berguna untuk dogi, ya, dogi itu membutuhkan respon. Masa kita saudara, bukannya saya menyamakan saudara sama dogi, dogi sebagai contoh saudara, ya, sebagai contoh. Walaupun meresahkan, masalah itu berguna. Nah itulah mengapa Yakobus berkata kita perlu menganggap sebagai suatu kebahagiaan apabila jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Apabila kita masuk ke dalam masalah, kita menganggap suatu kebahagiaan bukan penderitaan. Karena kita tahu di balik penderitaan ada kuasa Tuhan yang sempurna yang akan dinyatakan dalam hidup kita. Karena kita tahu di dalam masalah Tuhan pasti memberikan jalan keluar bagi kita. Makanya kita orang yang tahu isi hati Tuhan pasti berkata, masalah sini datang loh. Kurang gue kalau cuma satu, datang lagi dah. Ada yang berani nantang gitu? Saudara kan setiap hari hidup, ya, pasti tidak dicari, pasti masalah datang. Tapi Tuhan bilang suruh dianggap kasih karunia. Wiset dah, luar biasa. Sungguh dianggap kasih karunia. Mau dapat kasih karunia, banyak masalah. Kalau saudara nggak banyak masalah, nggak dapat kasih karunia. Ini hukum terbalik saudara. Saudaranya maunya enak-enak aja, tenang, wah badai berlalu. Ya, hidup nyaman. Nggak bisa. Kalau saudara mau mendapat kasih karunia, saudara harus mendapatkan masalah. Karena masalah itu pasti ada jalan keluar bersama Yesus, ya. Ya Bapak Ibu Saudara, Yakobus berkata suruh anggap
sebagai hal yang biasa, sebagai kebahagiaan. Di ayatnya yang kedua yang kita baca tadi. Nah, masalah berguna diantaranya karena ada 3 hal, Bapak Ibu Saudara. Nggak banyak-banyak, 3 aja. 1 aja inget lo udah bersyukur. Kalau gue kasih banyak, ntar bubar. Ya. Jadi saya kasih 3. Masalah berguna diantara kita karena ada 3 hal maksud Tuhan. Yang pertama, melalui masalah kita belajar menjadi tangguh. Betul? Kita menjadi kuat. Ya. Menjadi apa ya, kalau tiap hari ngadepin masalah akibatnya kita kebal gitu loh. Ya, kebal. Itu lagi. Besok datang lagi yang ini. Lama-lama biasa. Dulu saya juga kadang kalau ada masalah sambat ya, kalau orang Jawa bilang sambat gitu, curhat sama suami. Tapi lama-lama saya kebal gitu. Ya namanya kita masih hidup di dunia menghadapi masalah. Lu kalau nggak mau menghadapi masalah, lu nggak usah di dunia lagi, bener nggak? Siapa di sini yang percaya kalau mati masuk surga? Harus mati dulu, baru masuk surga, bener? Iya. Bagaimana saudara merasakan surga kalau nggak mati dulu? Mati di dalam Tuhan, mati daging, ya. Matikan ego kita, matikan emosional kita. Semua itu harus belajar kok, nggak gampang. Tapi kalau kita mau, pasti Tuhan tolong kita, pasti bisa mengendalikan. Makanya buah-buah roh itu terakhir pengendalian, ya. Pengendalian dulu ditaruh di terakhir, saudara. Itu berat. Kalau kita nggak bisa mengendalikan diri kita, nggak bisa. Ya Bapak Ibu Saudara, ya. Ya melalui masalah kita menjadi tangguh, Bapak Ibu, menjadi kuat. Sebab kita diuji. Ya. Diuji nih kesetiaan kita. Masih nggak lo datang sama gue, kata Tuhan. Masih nggak lo ngandelin gue? Apa lo masih ngandelin kekuatan dirimu sendiri? Ngandelin kepintaranmu sendiri? Ngandelin uangmu sendiri? Ngandelin kekayaanmu? Tuhan uji kita. Makanya saudara, pujian katakan, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Saudara belum diuji sama Tuhan, saudara udah tinggalin Tuhan. Bagaimana saudara mau jadi bejana yang indah, mau jadi bejana yang kuat? Nyanyi sih boleh. Setialah, setia sampai mampus. Belum mampus saudara, udah kabur, udah teruji saudara, ya. Kasihan deh lo, ya, udah teruji. Jadi kita diuji. Dari ujian itu muncul ketekunan di ayat yang ketiga, ya. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan ketekunan muncul, ya, dari ketekunan itu muncul pribadi yang mateng. Ya, nggak setengah mateng. Saudara ikut Tuhan harus mateng, mantap. Jangan setengah-setengah. Setengah tanda kematian, bah. Benar nggak? Iya, bendera kuning, tanda kematian. Lampu jalan, lampu lalu lintas yang kuning, setengah-setengah. Jangan setengah-setengah. Nanti saudara dibuang, dicampak. Karena saudara tidak berguna. Ya. Jadi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dari ketekunan muncul pribadi yang matang, pribadi yang sempurna, utuh dan tak berkekurangan suatu apapun di ayat yang keempat.
Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak berkekurangan suatu apapun. Amin. Iya, jadi kalau ada orang Kristen serba kurang melulu perlu dipertanyakan. Nggak nyinggung, nyindir doang saya. Ya. Jadi orang Kristen begitu-begitu aja nggak ada perubahan, perlu dipertanyakan. Bagaimana hubungan pribadi saudara dengan Tuhan? Ya. Saudara bisanya ngeluh sana, ngeluh sini, ya, keluh kesah tidak berguna, saudara. Ya. Jadi pribadi yang sempurna. Kalau saudara menjadi pribadi yang matang, sempurna kehidupan saudara, hubungan pribadi saudara dengan Tuhan sempurna. Wow, saya nggak lawan, ya, saya nggak ada. Pokoknya the best. Yesus pasti memberikan yang top markotok, ya, luar biasa. Yang kedua, saudara, ya, masalah berguna karena masalah membantu kita kembali dekat dengan Tuhan. Bener gak? Kalau ada masalah gede, saudara, wah, nggak hitung-hitung tiap hari dari pagi datang terus sama Tuhan. Tiap hari dekat sama Tuhan, tiap hari cari hadirat Tuhan. Makanya Tuhan tuh sayang sama kita dikasih masalah. Kalau kita nggak dikasih masalah, saudara lupa sama Tuhan. Saudara cari kesenangan-kesenangan terus, ya, hidup nyaman, enak, nggak ada masalah, saudara lupa sama Tuhan. Tapi giliran Tuhan kasih masalah, 1, 2, 3, apalagi tambah banyak, saudara tambah dekat sama Tuhan. Tambah cari Tuhan, bener? Jangan cari dukun, cari Tuhan. Saya dulu waktu belum bertobat, hari Minggu ke gereja, Senin cari dukun lagi. Waduh, saudara, itu belum bertobat, saudara. Ya, kerjaannya begitu. Ketika kita bertobat sungguh-sungguh sama Tuhan, kita cari Tuhan, saudara. Ya, masalah membantu kita kembali dekat dengan Tuhan. Kesenangan dunia dapat menjauhkan kita dari Tuhan, bener nggak? Iya, banyak hal-hal yang indah, yang enak, kesenangan-kesenangan dunia itu membuat kita jauh dari Tuhan. Makanya Tuhan sayang sama kita. Yesus sayangku, Yesus sayang sang, Yesus sayang torang semua. Dia sayang sama kita, makanya kita dikasih masalah. Bukan dia benci sama kita. Bukan karena Tuhan gak sayang sama kita. Karena dia sayang, justru kita dikasih masalah. Jadi ketika ada masalah datang, anggap sebagai kebahagiaan. Amin. Jangan gerutu, jangan berkeluh kesah. Karena di balik masalah, Tuhan membuat sesuatu yang luar biasa. Amin. Saya, saudara, kalau diundang pelayanan, saya nggak pernah lihat amplop yang dikasih. PK-nya berapa, saya nggak lihat itu. Ya bagi saya dikasih PK, puji Tuhan, nggak dikasih lo kelewatan. Iya saudara, saya nggak pernah hitung-hitung. Nah itu kan biasanya kalau di gereja-gereja AKBP, GPIB, kalau acara-acara apa itu tentu ya, dia memaksa kita karena buat laporan bagus juga, ya. Bu, dia undang saya, oh bisa. Maaf Bu Pendeta, kalau saya boleh tahu PK-nya berapa yang harus kami kasih? Ya terserah lu dah berapa. Sampai dia paksa-paksa saya, suruh nyebutin nominal. Enggak, terserah gereja yang menyediakan berapa, terserah. Tapi nggak bisa Bu, kami buat laporan Bu, tolong lah Bu, tolong. Udah tulis aja, terus ada panitia yang bikin berapa dah. Oke, kita tadi Pak Saudara. Tiba waktunya, ya. Saya diundang, saya lihat yang undang anak kecil. Halo, yang ibu ini kan, iya. Siapa nih? Dalam hati saya ini anak kecil dari mana tahu nomor saya? Bisa Bu,
Oh iya siap. Liatin tiket jalan. KKR. Namanya KKR kan pasti ada spanduk-spanduk ya kan. Hadirilah ibadah kebaktian pembangunan rohani bersama evangelis, pendeta, ini kan begitu saja. Begitu saya jemput, saya tiba-tiba dari pojok ngomong angkat teman. Halo, oh iya, ini kami dari panitia. Ibunya yang nyuruh ya, baru kita ibunya kali yang nyuruh. Iya, ayo, saya jemput. Sepanjang saya dijemput naik mobil, udah mau sampai lokasi nggak ada spanduk-spanduk, ada KKR, mana dia, gitu ya. Ya udahlah, begitu ini masuk gedungnya, ini KKR beneran. Iya, ini KKR. Saya lihat ini datang mana dia. Di sana ada sepasang, di sini sepasang, situ pasang, ada 5 pasang. Kok Pak Sutri kali ini? Gitu. Nanti mungkin nyusul kali yang udahlah apa-apa. Udah begitu dimulai, udah lagunya ngerok semua, kayak Pak siapa tuh, pokoknya lagu rock and roll semua. Waduh keren banget nih dalam hati, tapi kagak ada orang, tapi hebat banget ya, saya bilang begitu di hati, cuman nggak ngomong. Udah, nah singkat cerita udah saya jalanin apa yang Tuhan suruh, ya saya lakukan, mintain firman ya. Bagi saya 2-3 orang berkumpul di dalam nama Yesus, hadirat Tuhan saja. Saya lihat ada 5 pasang berarti 10 orang. Bener gak? Lebih dari 2. Selesai saya berkhotbah, saya mau pulang, mau selesai. Saya diantar nih sama anak-anak. Diantar, Ibu Pendeta, maaf ini saya kasih PK-nya. Oh iya, terima kasih. Saya bilang begitu. Dalam hati saya, ini anak-anak, tapi PK-nya gede juga, tapi ngundang tebel banget, ya saya pegang begitu ya. Nah, paling kalau gope-gopean ada 100 lumayan sih emang gitu. Saking saya penasaran, saudara, saya sebelum naik pesawat saya ngintip di kamar kecil, pura-pura ke toilet. Waduh, penasaran saya, lihat lagi. Nih anak-anak nilep orang tuanya, nulip duit siapa, saya gitu dalam hati, kok banyak amat. Jangan-jangan nih uang nyolong dari mana, saya begitu batin. Karena tidak sesuai dengan kenyataan gitu loh. Ya udahlah, saya pikir gope-gopean udah lumayan deh. Saya pulang sampai rumah saudara, saya penasaran. Saya buka lagi, sungguh menakjubkan apa yang tidak pernah kita pikirkan Tuhan sediakan. Amin. Jadi ikut Tuhan jangan hitung-hitungan. Jangan hitung-hitungan ya Tuhan. Makanya saya gak pernah dalam hati saya. Untung gue gak ngomong dalam hati tadi. Dikasih 3 juta udah bersyukur. Ya namanya yang ngundang anak-anak. Dikasih 3 juta. Sampai 2 juta gak apa-apa dah. Udah acaranya kayak gini lagi. Rock and roll terus gitu ya. Gimana? Ya udah ternyata Tuhan kasih lebih dari apa yang saya pikirkan. Amin. Untung gue kagak ngomong kemarin. Mintanya segini. Tuh Tuhan kita. Makanya saya gak pernah lah. Ya, saya sering diberikan kejutan-kejutan begitu sama Tuhan. Saya makanya terserah. Lu mau kasih gue berapa. Ya, terserah lu dah. Yang penting gue nyampein kebenaran firman Tuhan. Karena peristiwa-peristiwa yang gak pernah masuk akal kita itu Tuhan sediakan. Saya gak pernah hitung-hitungan sama Tuhan. Karena Tuhan itu lebih banyak ngasih saya, ya, udah luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi saya ini memang banyak praktek di lapangan saudara ya, banyak ikut Tuhan tuh emang harus praktek saudara. Kalau kita nggak praktek, ya kita nggak bisa menceritakan kasih setia Tuhan, nggak bisa menceritakan mujizat Tuhan gitu loh. Makanya kita mengalami hal yang enak, nggak enak, tetap mengucap syukur ya. Karena saya percaya ketika kita ngadepin gak enak, Tuhan tetap ada kok sama kita. Dan dia akan memberikan mujizatnya buat kita ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, masalah membawa kita dekat sama Tuhan. Kalau tadi dengan adanya masalah kita belajar menjadi kuat, menjadi tangguh. Yang kedua masalah membawa kita dekat sama Tuhan ya. Walaupun kesenangan dunia seringkali menjauhkan kita, jauh jadi dekat ya.
jauh deket 5.000 goceng. Kopaja dulu. Kita jauh dari Tuhan, dengan adanya masalah jadi deket sama Tuhan. Ya. Dan Tuhan terus akan bekerja lewat masalah kita. Sebab saat kita ingat, di dalam kita menghadapi masalah, kita pasti ingat berdoa. Kita minta tolong sama Tuhan. Ada yang dapat masalah minta tolong sama dukun? Masih ada? Bertobat. Di sono, nggak di sini. Masih ada, saudara. Ya, banyak. Ini dibilang mendua hati. Kalau kita mendua hati, Tuhan nggak bekerja secara sempurna. Ya. Kalau terang-terang, gelap-gelap, jangan remang-remang, saudara. Ya, remang-remang dimuntahin ya Tuhan. Kita berdoa meminta sama Tuhan, minta tolong. Tuhan pasti tolong kita, nggak mungkin enggak. Doanya jangan bertele-tele, saudara. Doa apa yang menjadi bebanmu, masalahmu, katakan. Jangan saudara disuruh berdoa makan, saudara doa syafaat. Nggak nyinggung nyindir. Saudara disuruh doa syafaat, doa makan. Amin, selesai. Mana yang didoain? Ya, orang suruh doa syafaat, doa makan. Segitu singkatnya. Jadi saudara harus betul-betul tepat sasaran, saudara. Doa. Petrus waktu mau tenggelam di air, emang dia doa syafaat? Kan enggak. Dia cuma bilang, Yesus tolong. Udah gitu doang. Enggak dia doa Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, ini keburu kelelep dia. Bener enggak? Dia cuma teriak, Yesus tolong. Tolong enggak Yesus? Tolong. Ketika engkau menghadapi masalah pergumulan, teriak, Tuhan tolong saya Tuhan. Pasti Tuhan tolong. Enggak mungkin enggak. Jangan Anda berteriak. Di hati saja dia udah tahu. Bahasa air mata kita dia udah tahu. Ya lo nangis lagi, mewek lagi, nih pasti ada masalah nih. Makanya harus mewek terus saudara ya. Saudara bersyukur nangis di hadapan Tuhan. Saudara masih punya air mata, bersyukur. Ada hamba Tuhan yang gak punya air mata tuh. Mahal, beli dia mesti. Susah. Kalau saudara masih punya air mata, nangis sama Tuhan. Jangan nangis sama tetangga. Jangan nangis sama gembala saudara. Nangis boleh. Gembala juga punya kebutuhan masing-masing, benar gak? Makanya Tuhan kasih kuasa ketika engkau menerima Tuhan sebagai juru selamatmu, dia memberikan kuasa kepada kita. Pergunakan kuasa itu saudara. Ya. Malam-malam Bapak Ibu karena mengandelin Bapak Gembala dibangunin Pak Hari malam-malam lagi enak-enak tidur. Ya. Udah ngongkosin Pak Hari. Ya nggak, paling Pak Hari datang ngajakin yuk berdoa yuk. Berdoa juga ujung-ujungnya, bener nggak? Iya, mendingan saudara berdoa sendiri, nggak ngongkosin Pak Hari. Nggak nyinggung nyindir saya. Bukan Pak Hari di sini, Pak Hari di sono. Istilahnya saudara ya. Iya kan, masa saudara ngundang Pak Hari minta doain, saudara diem aja sih, kasih ongkos lah, kasih uang bensin. Emang motornya pakai air. Kan nggak pakai bensin ya Pak ya, bener nggak? Iya, emang mobilnya pakai air, kan pakai bensin. Ya tanda terima kasih. Nah makanya saya tekankan, pergunakan kuasa. Jadi nggak ngandelin Pak Gembala, nggak ngandelin tetanggamu, nggak ngandelin istrimu, anakmu. Kalau masih anak-anak masih di rumah bisa sama-sama berdoa. Kalau udah pada jauh, lu mau kemana? Ame Tuhan doang, bener nggak? Kayak saya ame Tuhan doang. Emang saya mau teriak ame siapa? Ame Tuhan doang. Makanya saudara, ketika saudara di dalam masuk dalam lembah kekelaman, ini saudara diajar, suruh nganggep itu biasa, suatu kebahagiaan. Saudara bersuka cita, ya. Yang ketiga saudara, masalah itu berguna, membantu kita untuk tetap setia. Dengan adanya masalah membantu kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Oleh hadirnya masalah,
Kita yang semula kerap mengabaikan firman Tuhan menjadi sungguh-sungguh melakukannya. Benar nggak? Dengan adanya masalah, saudara yang dulunya nggak pernah praktek firman Tuhan, jadi praktek firman Tuhan. Dengan adanya masalah, saudara mengandalkan firman Tuhan. Sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Bukan hanya didengar saja, tetapi saudara melakukan. Yang berbahagia yang mendengar dan melakukan. Kalau saudara cuma dengar doang, gak lakukan, gak bahagia. Katanya saudara mau disebut bahagia. Mau disebut berbahagia, lakukan firman Tuhan. Tuhan pengen saudara berbahagia doang. Itu aja sih. Kalau saudara bahagia, sukacita, Tuhan senang, ya. Ya saudaraku, seperti pemazmur katakan ya, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Mazmur 119 ayat 71. Ya, kita baca bersama ya, untuk kita dikuatkan. Mazmur 119 ayat yang ke-71. Saudara, kitab Amsal, kitab Mazmur, ketika saudara menghadapi kesedihan, ya, saudara belajar. Itu hiburan kita. Ketika saudara dalam tekanan, keadaan susah, baca kitab Ayub, itu kekuatan kita. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Kalau kita tertindas, kita dizolimi, kita dianiaya, itu baik buat kita, Bapak Ibu. Karena Tuhan tahu batas kemampuan Bapak Ibu Saudara, supaya kita belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Ketetapan Tuhan apa sih? Banyak ya. Nanti di hari lain saya utarakan ya. Nah, mulai hari ini Bapak Ibu Saudara, mulai sore hari ini, jangan lagi kita menjadi tawar hati oleh kehadiran masalah. Jangan tawar hati. Adepin aja. Enaknya kita nih bersama Yesus melakukan perkara-perkara yang besar. Ngadepin semua tantangan. Bersama Yesus kita semua pasti menang. Ya, meskipun ada resiko yang kita hadapi, tapi kita bersama Yesus, ketika kita mengundang Yesus dalam masalah itu, kita pasti menang. Tampil sebagai pemenang. Ya. Hari ini terlewati kesusahan kita udah menang. Besok datang lagi, terlewati lagi bersama Yesus, jadi pemenang. Ya. Kita nggak mungkin jadi pemenang kalau kita nggak pernah tampil perang, benar nggak? Kalau kita nggak pernah perang dengan masalah, nggak mungkin kita disebut pemenang. Kita harus bertarung, saudara. Masalah yang kita hadapi itu berguna bagi kita. Tiap muncul masalah, mari kita bersemangat menghadapinya bersama Tuhan. Amin. Ya, kita yakin sesudah masalah kita mendapatkan lebih, jati diri kita lebih kuat. Iman kita lebih kuat. Kita menjadi tangguh, semakin dekat dan semakin setia kepada Tuhan. Jadi kalau ada masalah, hadapin ya. Jangan bersungut-sungut. Ini namanya juga masih hidup, masih ada masalah. Ya, kita kalau udah, ya, kalau kata ibu saya, kalau udah pulang ke negeri Belanda, udah pulang sama badu di sorge, gitu. Jadi selama kita hidup di dunia ini, pasti ada masalah. Nggak usah lu cari, pasti ada. Yang enaknya kita jadi orang Kristen, jadi anak Tuhan, ketika kita menghadapi masalah, kita mendapatkan kekuatan. Dan Tuhan kita memberikan jalan keluar bagi masalah kita, asal kita dengan yakin dan percaya. Kalau kita ragu-ragu, nggak terjadi mujizat, Bapak Ibu. Kalau kita fight, kita percaya bahwa dengan masalah bersama Yesus, aku pasti jadi pemenang. Betul-betul kita akan menjadi pemenang. Amin. Untuk itu setiap hari
tetap semangat, ya. Nggak usah cari masalah, masalah datang sendiri. Enaknya kita punya Yesus, masalah selesai. Ya, besok datang lagi masalah, nggak mungkin enggak. Ingat lagi, sama Yesus, gue percaya, gue pasti jadi pemenang. Gitu, udah pegang janji Tuhan aja deh dalam firman Tuhan ya. Karena janjinya ya dan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menghadapi masalah. Bersama Yesus kita jadi pemenang. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan ya. Mari kita doa.